teman-teman, apa kabar kalian? Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang ruang lingkup pengembangan bahasa. Adapun video ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengembangan Kemampuan Berbahasa Anak Usia Dini, dosen pengampu Ferdinand, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Nofika Sari dari Prodi PIAUD Stai Awal Rasyidi Tembilahan semester 4. Siskawati, mahasiswi STAI Aulia Urasyidin Tembilahan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 4, kelas A. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengembangan bahasa. Kalian dapat kita ketahui semua apa itu bahasa. Bahasa yaitu alat yang sering kita gunakan dalam berbicara atau berkomunikasi dengan teman-teman terdekat kita, dan bahasa juga digunakan dalam sehari-hari dalam berkomunikasi atau berbicara. Dengan adanya berbahasa, kita bisa berinteraksi dengan sesama kita. A. Pengertian pengembangan bahasa anak. Pengembangan bahasa anak adalah usaha atau kegiatan mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan lingkungannya melalui bahasa. Setiap anak memiliki bakat berbahasa yang diturunkan secara genetik. Melalui aktivitas interaksi dalam suatu masyarakat, bakat bahasa yang dimiliki oleh seseorang akan dibentuk dan berkembang. Sasaran inti pengembangan bahasa pada anak usia dini adalah mampu berkomunikasi. Oleh karena itu, tugas utama guru adalah mengembangkan bahasa agar anak mampu berkomunikasi secara efektif dalam kehidupan dan lingkungannya. Menurut Betty, kemampuan berbahasa anak sekolah selain ditentukan oleh kemampuan bahasa di kelas, pengaruhan psikologis individual dan perkembangan kognitifnya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari pernyataan Betty ini, kemampuan bahasa anak di sekolah selain ditentukan oleh kemampuan berbahasa di kelas, pengaruh psikologis individual. Selain pengaruh yang didapatkan oleh teman-temannya di kelas, di dalam rumah juga bisa dapatkan. Misalnya seperti ini, anak itu di rumah dia diajarkan berbahasa daerah, terus sampai di sekolah dia bingung bicara kepada temannya mau menggunakan bahasa apa saja, sedangkan dia bahasa Indonesianya sangat tidak dibiasakan oleh orang tuanya. Maka daripada itu perkembangan bahasanya bisa sangat berpengaruh. Maka daripada itu disepakati kemampuan di kelas itu disamakan dengan di rumah ataupun disebut juga individual. Pentingnya pengembangan bahasa bagi anak usia dini. Mengapa saya menyebutkan pengembangan bahasa usia dini itu sangat penting? Karena dengan adanya pengembangan itu anak bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam proses perkembangan anak usia dini atau masa prasekolah sedang mengalami masa peralihan dari masa ekosentris ke masa sosial. Salah satu ciri pada masa tersebut adalah anak telah mengalami banyak perkembangan dalam pengetahuan tingkah laku, emosi, perkembangan emosional, kemampuan bahasa, dan sebagai lainnya, sehingga ia menjadi kebiasaan tidak selalu diterima lingkungan. Oleh karena itu, melalui berbagai bentuk latihan dan teknik pengembangan, anak diharapkan memiliki kesanggupan menyampaikan pemikiran kepada orang lain. Nah, maksudnya anak itu harus bisa menyampaikan pemikiran dia kepada orang lain. Terus yang bagian B ataupun yang kedua, memiliki perbedaan bahasa yang cukup luas serta meliputi nama benda yang ada di lingkungannya. Nah, dengan jika anak sudah ada perkembangan bahasa, dia bisa menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya disampaikan kepada orang lain. Terus yang ketiga, memiliki kesanggupan untuk menangkap pembicaraan orang lain. Misalnya orang tuanya itu berbicara, terus dia akan menangkap, oh begini loh maksud daripada kakak saya tadi ataupun mama saya tadi. Nah, terus di dalam buku metode khusus pengembang kemampuan berbahasa TK
yang dikutip oleh buku Garis Besar Program Kegiatan Belajar, dinyatakan bahwa pengembangan kemampuan berbahasa di TK bertujuan agar di anak didik mampu berkomunikasi lisan dan lingkungannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Novika Sari. Di sini saya akan membahas poin C dan poin D. C. Peranan pengasuh dalam pengembangan bahasa. Seperti yang kita ketahui, anak dapat berkembang bahasanya karena pengaruh lingkungan di sekitarnya. Lingkungan tersebut termasuk di dalamnya adalah bahasa pengasuh. Apakah yang dimaksud dengan bahasa pengasuh? Bahasa pengasuh terdiri dari dua kata yang memiliki makna berbeda, yaitu yang pertama kata bahasa dan yang kedua adalah kata pengasuh. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan konsep perasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengasuh adalah orang yang mengasuh, cara, proses, dan perbuatan mengasuh. Disimpulkan bahwa bahasa pengasuh adalah bahasa yang digunakan ketika seseorang sedang dalam tahap mengasuh anak, sehingga anak akan mengikuti hingga sudah memasuki dunia sekolah. Artinya bahasa yang telah didengar anak itu akan terbiasa, teringat sehingga terucap ketika anak berbicara, baik itu mungkin di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Bahasa pengasuh memungkinkan anak dengan mudah mengerti bahasa dan kosakata baru. Anak bahkan mampu menyesuaikan dengan ucapan pengasuhnya. Hal tersebut disebabkan pengasuh juga mempunyai peran sebagai korektor atau membantu anak ketika melakukan kesalahan pengucapan kata. Tata bahasa anak secara pelan-pelan sehingga dapat membantunya memfokuskan dan memperoleh kemajuan bahasa selanjutnya. B. Ruang lingkup pengembangan bahasa. Dalam buku metode khusus pengembangan kemampuan bahasa anak di TK disebutkan ruang lingkup pengembangan bahasa anak di TK dapat diberikan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu A. Menirukan kembali urutan angka, urutan kata. Ini biasanya si guru telah menyampaikan pembelajaran baik itu dari papan tulis atau di media pembelajaran yang lainnya, kemudian anak minta untuk mengulang dan dapat menyimpulkan pembelajaran hari itu, sehingga anak akan terjalin tuh komunikasi antara guru dan anaknya juga. Ada berapa ya jumlah itiknya? 1 itik. B. Menjawab pertanyaan. Ini salah satu trik atau cara yang paling sering guru gunakan agar memancing atau memberikan stimulasi kepada anak didiknya untuk mengeluarkan pendapat, argumen tentang materi hari itu, baik itu dalam bertanya, menjawab, atau hal yang lainnya. Hai teman-teman, hari ini kita akan menebak sebuah gambar tentang buah. Kira-kira ini buah apa ya dengan berwarna ungu? Ya benar, ini adalah buah anggur. C. Menyebutkan sebanyak-banyaknya nama benda, binatang, tanaman yang mempunyai warna, bentuk, ciri-ciri, atau sifat tertentu. Ini biasanya pembelajarannya yang berlangsung itu di luar ruangan atau di outdoor. Kemudian setelah anak udah selesai pembelajaran, atau biasanya kegiatan ini dinamakan dengan eksplorasi ya. Setelah anak itu lalu masuk ke kelas ataupun pembelajaran tetap di luar, kemudian anak diminta menyebutkan nama-nama benda, nama-nama hewan, atau nama-nama tumbuhan yang telah ia temui di luar ruangan dan lain sebagainya, karena banyak sekali cara-cara yang dapat digunakan untuk pengembangan bahasa di TK. Untuk kegiatan pengembangan bahasa dapat diberikan untuk anak di TK agar anak memiliki pengalaman. Pengalaman tersebut akan lebih memberikan makna jika guru menerapkan prinsip umum dalam pembelajaran.
Adapun prinsip umum dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan Depdikbud 1984 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan latihan percakapan diambil dari lingkungan anak. Artinya, kegiatan berbahasa yang dilakukan berdasarkan hal yang sudah diketahui oleh anak. Jadi, anak tidak berpikir abstrak. Yang kedua, anak diberi kebebasan dalam menyatakan pikiran dan perasaan serta spontanitas jangan ditekan. Artinya, anak diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Walaupun terkadang ada beberapa kata yang sulit untuk dipahami oleh dewasa. Yang ketiga, guru menguasai benar teknik penyampaian. Artinya, guru tidak sekedar menyampaikannya hanya melalui bahasa buku, tetapi tetap bisa mengaplikasikannya dengan bahasa-bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh anak dan menyesuaikan antara baik itu dari pembukaan, dari inti dan hingga penutup pembelajaran. Yang keempat, komunikasi antara guru dan anak dilaksanakan secara akrab. Jadi harus ada timbal balik antara guru dan anak, baik misalnya guru dalam bertanya kepada anak ataupun anak yang bertanya kepada guru maupun ketika saling menjawab pertanyaan. Yang kelima, guru memberi teladan dalam cara mempergunakan bahasa. Sebagai guru, hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia agar anak juga paham, sehingga anak juga akan mencontoh guru yang seperti itu. Yang keenam, bahan mengandung isi untuk mengembangkan intelektual, emosional, dan moral serta sesuai dengan taraf perkembangan dan lingkungan.